Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dalam ilmu ekonomi terdapat siklus sebuah produk. Nah, di tahun awal atau di masa awal itu adalah masa pengenalan. Di tahun kedua biasanya itu mulai menaik. Di tahun ketiga itu puncaknya. Di tahun keempat itu biasanya mulai menurun. Nah, ketika itulah perlu dilakukan sebuah inovasi, sebuah penyegaran atau pembaruan agar produk ini bisa bersaing di market. Teori tersebut tentu saja juga diterapkan di industri otomotif, salah satunya di mobil ini. Ini adalah Mitsubishi New Xpander Cross yang diluncurkan di akhir tahun 2021 lalu atau sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi ini ada sedikit anomali. Kenapa? Biasanya penyegaran itu dilakukan di tahun ketiga atau tahun keempat. Nah, tapi ini baru 2 tahun sudah disegarkan, sudah mendapatkan sejumlah improvement. Anomali kedua adalah untuk sisi eksterior itu kita nyaris tidak menemukan adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kalau kita perhatikan dari depan, kita akan sulit menemukan adanya perubahan, adanya penyegaran dari New Xpander Cross ini dibandingkan dengan Xpander Cross sebelumnya. Penyegaran itu hanya ada di grillnya, tapi itu pun juga sangat nggak niat banget deh. Ini bentuknya ini sama, yang berbeda hanya warnanya. Ini hitam. Kalau sebelumnya itu agak coklat ke silveran gitu lah. Kalau yang ini hitam. Selain itu tidak ada yang berbeda. Lampunya sama, lampu DRL sama, lampu utama, lampu jauh juga sama. Sama-sama menggunakan multi reflektor dan LED. Lampu seinnya ini masih menggunakan bohlam biasa, fog lampnya juga sama, bumpernya sama, kap mesinnya sama, windshieldnya sama. Dari samping juga sama, plek, nggak ada bedanya. Bahkan sebenarnya kalau mereka mau agak serius gitu ya, ya setidaknya velgnya lah diganti. Ini enggak, ini masih aja sama. Spionnya sama, ada list chrome di sekeliling jendela itu juga sama, side skirtnya juga sama, semuanya sama. Kita ke belakang. Dari belakang juga sama, lampunya masih sama, bumpernya sama, semuanya sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada penyegaran di sektor eksterior ini. Lalu perubahannya apa? Penyegarannya apa? Nah, penyegarannya itu ada di sisi interior dan fiturnya. Kita intip yuk eksteriornya. Nah, kita masuk ke kabin tengah di jok baris kedua. Kalau kita perhatikan, perbedaan itu hanya ada di warna kulitnya. Ini adalah New Xpander Cross Premium Package. Bedanya di sini. Warna joknya beda. Kalau yang lama itu hitam kombinasi coklat. Saat itu saya bilang bahwa perpaduan warnanya hitam dengan coklat itu sangat tidak bagus. Nah, ini sedikit lebih bagus. Warna agak kebiru-biruan dipadukan dengan warna hitam. Plus adanya hiasan seperti di sini nih. Ini ada jahitan di tengahnya ini. Ini terlihat sedikit ya jadi lebih manis lah. Kita lihat armrestnya. Nah, armrestnya itu ada cup holdernya. Lumayan bisa naruh minuman di sini. Perubahan lain ada di sini. AC-nya, tombol AC-nya itu sudah lebih bagus kayak Mitsubishi Pajero Sport. Dan perubahan lain tuh ada di sini. Ada USB portnya. Ini tipe C dan tipe A. Sedangkan perubahan terbesar itu ada di kabin depan ini. Ini banyak sekali perubahannya. Sebenarnya perubahan pada New Xpander Cross ini mengacu kepada perubahan yang ada pada New Xpander. Hanya saja kalau di New Xpander itu ada 18 perubahan kalau nggak salah. Detailnya ada di vlog saya sebelumnya. Perubahan itu termasuk di sisi eksteriornya, ada lampunya yang berubah, ada banyak hal yang berubah. Untuk Xpander Cross ini, perubahannya itu hanya ada di interiornya dan fiturnya. Jadi apa yang ada di New Xpander itu dipindahkan ke sini. Apa saja? Ini dashboard depan ini sama dengan New Xpander. Yang sini plastik, yang sini ini lembut. Jadinya kelihatan lebih bagus ya. Ya ini improvement yang lumayan lah. Setirnya juga sedikit berbeda walaupun fiturnya sama. Ini sama-sama ada cruise control dan pengatur audio di sisi kiri. Kita nyalain aja. Nah, kalau kita nyalakan mesinnya, nah ini kelihatan di cluster meternya ini
ada sedikit perubahan. Ini ada warna birunya. Kalau yang Xpander Cross yang lama itu warnanya merah. Kalau ini nuansa biru. Untuk fitur tentu saja sama, tidak ada perubahan, sama persis. Setirnya ini juga sama. Ini teleskopik dan tilt steering, jadi memudahkan kita untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Lampunya masih manual biasa, wiper juga manual biasa. Head unitnya ini sama kayak Xpander, beda dengan Xpander Cross yang lama. Ini menu-menunya itu ini ada USB, ada iPod, ada untuk telepon, Bluetooth audio, ada Android Auto, ada radio. Cukup baik lah. Perubahan yang cukup oke lainnya adalah ada di AC-nya. Ini AC-nya nggak pakai knop lagi, tidak putar-putar. Ini sudah semi digital. Ini tinggal naik turunkan aja. Ini panelnya seperti ini. Fiturnya juga sama. Perubahan lain ada di konsol tengah ini. Ini power outletnya. Ini sudah ada USB-nya dan posisinya di sini. Ini lebih rapi. Ada power outlet yang lighter juga. Penyimpanan di sini ini tidak lagi yang bisa ditutup, tapi ini yang paten. Ini cembung atau ada ceruk ke dalam, masih bertingkat tapi tidak bisa dilepas kayak Xpander Cross yang lama. Transmisinya juga berubah. Ini menggunakan CVT sama kayak New Xpander. Rem parkirnya juga berubah. Ini perubahan yang ya disenangi cukup banyak orang lah. Ini sudah elektrik, rem parkirnya ada auto hold juga. Karena di sini tidak ada rem parkir yang manual, jadinya ada perubahan juga pada letak atau posisi cup holdernya. Kalau yang lama itu membujur dari depan ke belakang, 2 slot gitu, kalau ini 2 slot ke samping. Masih di konsol tengah, di sini juga berubah. Ini ada armrest, kalau yang lama itu nggak ada, penyimpanan biasa. Ini armrest sekaligus penyimpanan. Kalau dibuka seperti ini. Ini cukup besar, cukup dalam. Dan di sini, ini ada ceruk kecil. Ini bisa diselipin tisu ataupun barang-barang lainnya. Penyimpanan yang lain itu sama saja. Di door trim ini sama, penyimpanan kecil, di bawah cup holder. Di sini ada glove box, masih belum soft opening. Kalau dibuka tidak. Di atasnya ada penyimpanan kecil juga. Di samping kanan kiri sini, di konsol tengah ini juga sama, ada penyimpanan yang kecil tapi ya cukup fungsional, sama kayak Pajero Sport. Dan fitur yang tidak kalah menariknya adalah fitur auto stop. Itu ada di sini. Di samping sini ini ada logonya, ada A bulatan gitu. Bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Ini akan memudahkan kita kalau kita berada di lampu merah atau berhenti sebentar. Jadi mesin akan berhenti, tapi fungsi AC, fungsi kelistrikan yang lain itu masih berfungsi. Untuk yang lain-lain itu sama, sun visor, spion tengah, apa itu sama. Jadi untuk detailnya Anda bisa nonton di vlog saya sebelumnya tentang New Xpander. Karena mobil ini secara mesin, secara fitur itu sama dengan New Xpander dan saya sudah membuat vlognya. Jadi saya tidak akan fokus ke sana, tapi saya tetap akan menggunakan mobil ini dalam review ini, tapi lebih ke fungsinya sebagai sebuah MPV crossover. Karena ini adalah sebuah MPV crossover, maka saya akan menggunakan mobil ini untuk petualangan bersama keluarga. Kita akan camping, jadi agak berbeda dengan vlog-vlog sebelumnya. Kita lihat apakah New Xpander Cross ini benar-benar bisa diandalkan ketika kita melakukan petualangan bersama keluarga ke medan yang di luar kota. Medan semi-semi off-road, bukan off-road yang parah ya, karena mobil ini bukan untuk off-road, tapi punya kemampuan melibas jalan yang tidak bagus. Dan sebelum melanjutkan nonton vlog saya ini, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini semakin berkembang, menghasilkan video-video atau vlog dan review yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tentunya tetap independen. Nah, sekarang kita akan menggunakan mobil New Xpander Cross 2022 ini sesuai peruntukannya, yaitu berpetualang. Nah, kita tidak pakai ini, tapi pakai yang ini. New Xpander Cross berpetualang kemana? Kita akan camping. Nah, ini ruang bagasinya. Ini sudah penuh dengan barang-barang kebutuhan camping. Di bawah tas, taruh di sini. Masukin dek, taruh mana dek? Oke. Nah, kita lihat
Ruang bagasinya dalam kondisi kursi belakang dilipat ini sangat luas. Bisa menampung semua barang bawaan saya. Ini lengkap, ada bekal makanan, aqua galon, ada tenda, ada meja camping, kompor, selimut, kasur camping, 4 kursi, semuanya bisa tertampung dengan baik. Jadi kapasitas bagasinya oke. Awas tangannya, Dek. Siap belum? Udah? Siap. Udah semua? Berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana baca doa? Tata. Baca doa. Tata. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu. Mana nggak ada baca doa? Baru cuma ngomong. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu alaika. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sabung ibu. Balon nggak usah lah ya. Ini udah ada balon. Jadi kali ini kita menguji mobil ini untuk berpetualang keluarga, karena ini sebuah MPV crossover, walaupun mereka menyebutnya sebagai SUV ya. Sebenarnya ini juga adalah MPV crossover. Jadi kita gunakan untuk berpetualang kemana kita camping di Megamendung Puncak. Saya tidak bercerita terlalu banyak mengenai bagaimana mobil ini ketika dikendarain, karena sebenarnya mobil ini secara interior fitur-fiturnya itu sama dengan Mitsubishi New Xpander, jadi sama, semuanya sama. Jadi kita lebih cerita soal bagaimana ketika digunakan untuk berpetualang ke daerah-daerah yang jalannya sedikit rusak. Bukan off-road sih, karena mobil ini tidak punya kemampuan untuk menaklukkan medan off-road. Paling ya kalau jalan becek sedikit, jalan rusak, banyak lubang, yang butuh ground clearance agak tinggi, ini bisa. Lebih dari itu, perjuangannya luar biasa. Mobil ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai sarana transportasi bagi keluarga. Nah, dari ukuran ini cukup lebar, cukup luas. Ini kalau kita lihat ini di depan itu terasa luas, di bangku baris kedua pun itu terasa luas. Ini bahkan anak-anak tuh biasanya yang suka ribut karena merasa merasa kurang luas tempatnya atau joknya. Nah, sekarang tuh baik-baik saja, dua-duanya asik, lihat pemandangan, lihat jalan, main gadget, paling banyak main gadget sih, ya Kak ya? Iya. Oh, sedangkan untuk hal-hal lain seperti performa, konsumsi BBM, fitur-fitur, mobil ini bisa dibilang salah satu yang terbaik. Tapi saya tidak cerita detail soal itu. Untuk detailnya Anda bisa lihat di vlog saya sebelumnya tentang Mitsubishi New Xpander. Karena ini secara interior, secara fitur itu sama. Yang beda itu hanya casingnya aja, hanya eksteriornya. Nah, ini kita sudah masuk ke area Megamendung, jalannya sempit, berkelok-kelok, dan banyak tanjakan turunan. Secara ukuran mobil ini agak besar, tapi masih oke lah, tidak yang besar-besar banget. Jadi ketika lewat jalan sempit di tempat seperti ini, ketika berpapasan dengan mobil harus ngalah itu masih oke. Ini tidak sebesar Alphard misalkan. Nah, untuk powernya oke, pakai kecepatan itu oke. Dan harusnya sih emang ini jalur yang bukan jalur ekstrim ya, karena mobil-mobil biasa pun seperti city car itu bisa lewat di sini.
Ini kita mau ke Curug Panjang. Ini adalah salah satu jalan yang cukup susah bagi mobil biasa, MPV, city car, dan mobil penggerak, khususnya penggerak roda depan. Saya pernah lewat sini, ini kan lewat sungai, basah. Di depannya tanjakan berbatu, jadi susah banget. Harus dapat momen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Kan. Jadi mundur lagi nih. Nggak dapat momen. Jadi harus mundur lagi. Kita cari momentum dulu. Mundur lagi. Ini yang susah. Jadi rodanya, bannya basah, jalan berbatu basah, jadi sangat licin. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 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 ya, yes, berhasil. Nah, ini dia, yes, berhasil akhirnya menaklukkan jalan yang cukup susah ini. Dan demikian saja seperti ini vlog saya kali ini tentang Mitsubishi New Xpander Cross. Ini sudah saya gunakan untuk berpetualang bersama keluarga. Kesimpulannya, mobil ini cukup bisa diandalkan, cukup nyaman ketika diajak berpetualang selama medannya adalah medan off-road ringan atau medan rusak biasa, bukan off-road yang cukup parah. Ya, walaupun dari sisi eksterior mobil ini tidak ada penyegaran, tapi perubahan di fiturnya itu cukup oke. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe karena subscribe itu gratis dan berpahala serta akan membuat channel ini semakin berkembang, menghasilkan vlog yang lebih informatif, lebih bermutu, dan tentunya tetap independen ala Indie Driver. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.